Halo semuanya, kembali lagi di channel Kazen. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ya di channel Kazen. Di sini kakak akan membahas tentang analisis busana, terutama busana wanita ya teman-teman. Nah, analisis kita itu kita analisis polanya ya teman-teman. Nah, di sini alat-alat yang sangat penting yang perlu kita gunakan dalam membuat pola kecil itu adalah skala seperti ini ya teman-teman. Skalanya itu skala kertas yang dia lentur, bisa kita tekuk-tekuk. Kemudian garisan lengkung seperti ini. Kemudian ini adalah garisan bebek. Kemudian pensil dan pastinya temannya pensil ya, itu penghapus. Maaf di sini kalau nggak ada penghapusnya. Kemudian yang tak kalah penting juga lem ya teman-teman, lem kertas, kemudian rautan. Oke, lanjut. Nah, di sini modelnya adalah ini ya teman-teman, seperti yang digambar seperti ini seperti kemeja, kemudian dia tuh seperti ada peplum gitu di bagian pinggangnya seperti ini nih untuk pola depannya, dan ini pola belakangnya. Nah, kita ke desainnya dulu ya teman-teman. Nah, di desainnya kan sini kan ada kerutan di bagian pundaknya ya, itu menunjukkan atau tanda seperti ini tuh menunjukkan kerutan ya teman-teman. Kemudian lehernya itu menggunakan kerah rebah. Karena apa? Karena kerahnya itu rebah semuanya. Kalau misalnya kerahnya ada yang setengah berdiri kemudian rebah, namanya setengah berdiri. Nah, kemudian kiri kanannya juga sama ya, dia pakai kerutan, belakangnya juga. Kemudian ini dia ada garis princessnya gitu ya teman-teman, dan ada kancingnya. Kemudian ini peplumnya depannya seperti ini, belakangnya seperti ini, dan belakangnya terdapat kupnat. Nah, depan ini udah nggak ada kupnatnya teman-teman karena udah diganti dengan garis princess. Nah, ini lanjut ke polanya, ke merubah polanya. Di sini kakak menggunakan skala 1/4 ya teman-teman. Nah, skala itu banyak, ini 1/4, kemudian ini skala 1/6, ini 1/6, kemudian ini skala 1/2, dan ini skala 1/8. Nah, fungsinya sama-sama saja, hanya saja kita bebas menggunakan skala yang mana saja, karena itu kita bisa gunakan segimana cukup kertas yang kita gunakan ya. Tapi umumnya itu menggunakan skala 1/4 karena dia tidak besar dan tidak kekecilan, cukup di kertas HVS. Nah, polanya awalnya seperti ini. Nah, kita harus punya pola dasar, yang mana pola dasar itu sudah kita jiplak seperti ini ya teman-teman. Sudah kita jiplak dengan karton dan dia tuh tebal seperti ini. Nah, ini kakak gunain karton bekas kardus benang ya, seperti ini. Nah, ini untuk pola depannya, ini untuk pola belakang. Nah, ini pola dasarnya ya teman-teman. Untuk pola dasar videonya nanti kakak akan sertakan ya, tunggu saja nanti kakak up. Kemudian nah, setelah udah seperti ini, seperti biasa kita hanya menjiplak saja teman-teman, kita jiplak. Nah, dari pola dasar ini jangan lupa ya untuk diturunkan 1 cm dan dikeluarkan 1 cm. Nah, ini adalah mengenal tanda ya. Ini tandanya ditutup, nanti kupnatnya kalau seperti ini, kemudian ini juga ditutup, kemudian ini tandanya digunting ya teman-teman sampai ke batas ini. Nah, ini batasnya. Nah, dia itu nanti digunting terputus. Nah, digunting terputus. Kemudian ini tandanya silang, berarti tidak digunakan. Jadi polanya hanya ini saja. Harusnya ditandain dengan spidol atau pensil mekanik ya. Itu warna merah untuk depannya dan kuning untuk belakangnya. Nah, seperti ini pensil mekaniknya. Untuk kalian nanti yang akan pembuatan paper atau apa, bisa kita rapihkan dengan pensil ini ya teman-teman. Ini kalian bisa beli di toko jahitan. Nah, lanjut ini ke pola belakangnya. Nah, nanti ini kita gunting, kemudian ini kita tutup ya untuk bagian kupnat bagian bawahnya karena tidak menggunakan seperti gambar ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pola lengannya. Nah, lengannya ini menggunakan lengan kop ya teman-teman. Masih ingat kan cara pembuatannya? Nah, ini nih pola dasar lengan ya. Kemudian ini kita gunakan lingkar kerung lengan, kita bagi 2. Kemudian kita gunting ya teman-teman, dari sini sampai sini. sampai sini juga. Nah, ini tidak guntingnya tidak terputus ya teman-teman, disisakan sedikit seperti itu.
Kemudian ini kerahnya ya teman-teman. Nah, kerahnya ini dari pola dasar ini naik ke 5 cm, kemudian lebarnya 7 cm. Nah, tanda seperti ini nih teman-teman, garis titik, garis putus, garis titik-titik, garis titik, garis titik itu tandanya adalah sambungan dari lipatan. Nah, maksudnya ya, maaf, lipatan dari nanti. Jadi kita polanya nanti pas meletakkan di kertas dosla atau meletakkan di pola bahan itu harus posisi lipatan ya teman-teman, karena ini hanya kerah bagian sebelah kirinya saja. Nah, ini kakak gunakan 7. Nah, dari garis lurus ini 3 cm seperti ini ya teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman tidak kalah penting, di sini kakak mau memperjelas tentang tanda-tanda dari sebuah pola ya teman-teman. Ini penting banget kalian ketahui untuk kalian yang belajar pola. Nah, di sini garis hitam itu adalah pola asli, kemudian garis merah pensil merah atau spidol, garis pola menurut model badan bagian depan, kemudian garis biru itu adalah atau pensil biru, spidol biru, garis pola menurut model bagian belakang ya. Kemudian titik-titik, garis pertolongan, warna menurut tempat, dia bisa berwarna merah atau biru. Nah, itu tanda adalah kayak garis bantu seperti itu. Kemudian strip titik itu adalah garis lipatan yang seperti tadi ya teman-teman, warnanya juga bisa biru ataupun merah untuk pola depan dan belakangnya, disesuaikan. Kemudian di sini ada garis strip aja, nggak ada titik-titiknya, itu adalah garis rangkap atau garis blestus ya teman-teman. Nah, kemudian garis dengan ballpoint hitam, garis tepat lipat atau pola perlu digunting atau diletakkan untuk kerut. Tanda ini dibuat jika lipat atau kerut tidak dibuat pada merubah model. Nah, ini ya. Kemudian tanda setelah ini tanda yang seperti ini, tanda dilebarkan, warna garis batas menurut tempatnya, ini bisa merah atau biru. Nah, ini tandanya itu seperti pola, kemudian kita lebarkan gitu, nanti tandanya seperti ini. Kemudian tanda yang seperti ini ya teman-teman, itu adalah tanda pola yang kita tidak gunakan atau dihapus. Kalau kakak tadi tandanya langsung pakai silang aja gitu kan. Kemudian lipit atau ploi. Nah, tanda ploi itu seperti ini ya teman-teman, karena nanti posisinya dia itu kayak yang dilipat hadap gitu teman-teman, jadi kayak dilipat ke sini kemudian ke sini, jadi dia kayak lipatan ploi gitu ya teman-teman, pastinya tahu ya kalian. Nah, jadi kayak gini nih berhadapan nantinya posisinya saat kita buka seperti ini. Nah, itu tandanya seperti ini ya, lipat ploi. Kemudian ada garis yang seperti ini. Nah, itu adalah setengah lipit, warna menurut tempat, bisa merah ataupun biru. Kemudian tanda seperti ini, lipit pola, ini lipit pada pola, batas memakai ballpoint hitam. Nah, ini tuh kayak yang buat dipindahin gitu polanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah TM, itu adalah tengah muka, TB tengah belakang. Nah, dalam pola itu wajib banget kalian tulisin mana yang TM, mana yang TB ya teman-teman, untuk mengetahui itu pola belakang atau pola depan. Kemudian PT itu potong atau bisa dengan tanda gunting tadi ya. Kemudian ini siku-siku 90 derajat, kemudian panah seperti ini. Tanda arah benang, tanda arah serat dari suatu kain. Kain itu kan ada seratnya teman-teman, ada serat yang lungsing, ada yang pakan, ada yang waktu kita belajar tekstil itu kan. Nah, itu dia ada yang ke atas dan ada yang ke bawah, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, itu kita harus sertakan ya seratnya itu kemana, karena nanti kita akan belajar ada juga pola baju tertentu yang menggunakan serong, garisnya seratnya serong seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-18 itu garis warna hijau untuk pola yang tidak mengerti batasnya, mana yang muka dan mana yang belakang atau furing. Jadi ini
bisa kita gunakan pada furing ya. Kemudian garis seperti ini nih, yang seperti jaring-jaring seperti ini ya, garis kotak-kotak pensil itu diarsir pelapis antara baju atau Vaseline. Jadi ketika ada yang seperti itu kayak lapisan baju, seperti baju kemeja atau jas-jas itu kan dia ada lapisan ke dalam seperti ini ya teman-teman. Itu biasanya ini tanda lapisan, bahwasanya lapisannya itu mulai dari yang ditanda garis-garis seperti ini, untuk biasanya untuk kancing, yang baju-baju jas gitu ya. Kemudian yang terakhir garis silang seperti ini, dua anak panah hitam bersilang membentuk huruf X menunjukkan arah benang serong. Nah ini dia yang serong ya teman-teman, kalau ini untuk yang lurus, makanya itu harus jelas banget ya, karena namanya pola itu tidak tahu nanti akan jatuhnya bagaimana. Nah kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah lanjut tadi ya, sudah ini kerahnya seperti ini. Nah ini kan sudah tadi ya, kita merubah pola dari pola dasar yang kertas seperti ini. Nah sekarang kita akan belajar pecah polanya ya. Nah pecah polanya itu menggunakan dosla. Nah dia seperti ini ya teman-teman, sudah kita jiplak dengan pola yang awal tadi. Nah ini kan tadi kan tandanya sedih gunting ya teman-teman. Nah ini tandanya seperti ini nih untuk lengannya. Dan kalian jangan tanya lagi ya teman-teman untuk panjang lengannya itu berapa, kemudian panjang dari peplum ini ke sini berapa. Nah kalian analisis saja. Jadi patokannya itu tidak bisa kita bilang harus segini tuh nggak bisa. Jadi harus kalian kira-kirakan, kalian harus pintar menganalisis, namanya juga analisis ya. Jadi kalian analisis sendiri. Nah ini mungkin kalian lihat tuh di atas panggul, oh ya udah berarti kalau misalnya panggulnya 17 cm maka kalian gunakan 15 cm, kalian kurangin karena tidak pas tepat di bawah panggul ya teman-teman. Nah kemudian lengannya juga panjangnya berapa ya, ini kan kelihatannya 3/4 atau apa, itu bagaimana kalian menganalisis, bukan harus patokan ukurannya berapa ya gitu. Nah kalau di sini kakak itu gunain kayaknya tadi 30 ya teman-teman, karena dia itu kayak 3/4 gitu. Nah di sini kemudian lanjut ke lengannya seperti ini ya teman-teman nih. Kemudian tadi kan ini kita tutup ya kupnatnya ya teman-teman nih. Kupnatnya ini kita tutup, yang ini enggak, nanti ini kupnatnya kita jahit seperti ini. Nah ini kan tadi kita gunting sampai atas, nah ini gunting terputus, ini kupnatnya tadi juga ditutup, kupnatnya ditutup seperti ini. Kemudian ini bagian ini nih yang garis princessnya ini juga ditutup ya teman-teman. Nah ini kupnatnya digunakan, ini juga berhubung ini ditutup maka ini naik. Nah kalian jangan lupa ya, saat menggunting itu harus kalian gunting ujungnya seperti ini supaya dia itu tidak menggelembung saat kalian tempel di kertas HVS-nya. Itu caranya, tekniknya dengan kalian cubit seperti ini gitu, gunting seperti ini supaya dia tuh bisa. Jadi oh kok itu kak mengkungkung gitu ya, enggak, nanti digunting sudut seperti ini. Nah dari pola dasar jangan lupa ditambahkan 2 cm untuk kancing ya, karena polanya tadi terdapat kancingnya. Oke sudah. Nah kemudian renggang-renggangnya ini itu adalah sesuai selera, bukan sesuai selera ya, sesuai analisis. Kalau kerutannya itu gelembung banget dan banyak banget ya udah kalian tambahnya banyak gitu. Nah ini juga tambahnya kalian banyak gitu. Kalau ini sih kakak standar aja ya, ini 4 cm, ini sekitar 8, ini 4 juga gitu. Nah ini kerah ya, ini lipatan. Kemudian ini pola belakangnya juga ini lipatan. Nah kalau untuk pola depan itu bukan lipatan ya, tapi dia 2 helai kain untuk kanan dan kiri dari baju tersebut. Nah, untuk analisis pada pola baju ini ada di video selanjutnya ya teman-teman. Videonya kakak sambung.